Kembali lagi bersama saya, Dafrosa Danika Pratisia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan judul Penelitian Bioteknologi Pengolahan Limbah, yang dimana presentasi ini saya akan menjelaskan terkhusus tentang bioteknologi pengolahan limbah. Bioteknologi berasal dari 3 kata. Yang pertama bios, teknos, dan logos. Dari setiap 3 kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Bios yang artinya makhluk hidup, teknos yang artinya aplikasi atau penerapan, dan logos yang artinya ilmu. Dengan demikian, bioteknologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari penggunaan makhluk hidup melalui suatu tahapan proses untuk menghasilkan suatu produk untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Bioteknologi sendiri merupakan proses pengolahan bahan baku yang memanfaatkan makhluk hidup sebagai agen biologi baku atau bisa dikatakan juga sebagai agen biologi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi ini berhubungan dengan mikrobiologi, biokimia, biologi sel, dan genetika. Mikrobiologi yang mempelajari semua makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Biokimia mempelajari organisme dari aspek kimianya. Biologi sel mempelajari tentang sel, dan genetika mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan pewarisan sifat. Penerapan bioteknologi pada umumnya mencakup produksi sel atau biomasa dan perubahan atau transformasi kimia yang diinginkan. Nah, dapat kita lihat di PPT slide ini, saya menyebutkan transformasi kimia. Itu ada 2, pembentukan suatu produk akhir yang diinginkan, itu dalam contohnya enzim, antibiotik, asam organik, dan steroid. Dan yang kedua, penguraian bahan sisa produksi. Contohnya buangan air limbah, destruksi buangan industri, atau tumpahan minyak. Oke, selanjutnya pengolahan limbah. Di dalam PPT slide saya hanya memberikan gambar karena saya akan menjelaskan satu persatu gambar tersebut. Di gambar pertama itu adalah limbah sampah. Nah, limbah merupakan buangan atau sesuatu yang tidak terpakai. Dapat berbentuk cair, padat, dan gas. Bahan berupa benda padat, cair, dan gas yang dibuang dan tak dikehendaki lagi disebut sebagai sampah atau limbah. Misalnya bahan dari kaca, kaleng, kertas, sisa makanan, sisa aktivitas pertanian, rumah tangga, atau industri. Sampah atau limbah ini merupakan bahan pencemar lingkungan yang mengancam kehidupan. Nah, di gambar berikutnya itu ada orang lagi jalan-jalan lah sepertinya. Itu saya melihat banyak sekali ribuan orang, dan itu termasuk dalam pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas konsumsi manusia, yang dimana menyebabkan semakin bertambahnya sisa atau limbah yang dihasilkan oleh aktivitas. Jadi semakin banyak pertambahan jumlah penduduk atau peningkatan aktivitas, akan semakin bertambahnya sisa limbah tersebut. Tak hanya itu, meski ada peningkatan aktivitas dan pertambahan jumlah penduduk, harus ada upaya penanganan limbah ini sendiri dengan cara perkembangan bioteknologi ini. Dan dengan bioteknologi ini
Kini pencemaran lingkungan dapat semakin dikurangi dengan berbagai teknik pengolahan limbah. Misalnya seperti penguraian minyak, air limbah, dan plastik. Dan di situ terdapat gambar yang terakhir, itu adalah teknik pengolahan limbah. Jenis bioteknologi pengolahan limbah ini terdiri dari bioteknologi konvensional, bioteknologi modern, dan mikroorganisme dalam bioteknologi. Yang di mana dalam PPT tersebut saya memberikan gambaran tentang masing-masing jenis-jenis bioteknologi pengolahan limbah tersebut. Nah, saya akan menjelaskan tentang konvensional atau bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional disebut juga bioteknologi tradisional. Jenis bioteknologi ini menggunakan teknik dan peralatan sederhana. Bioteknologi konvensional belum menggunakan rekayasa genetika. Jikapun ada, rekayasa yang dilakukan bersifat sederhana dan perubahan bahan genetika yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Sebagai contoh, pada proses pencarian bibit unggul melalui radiasi akan menghasilkan anakan dengan sifat-sifat baru yang tidak dapat diramalkan sebelumnya. Nah, di bioteknologi konvensional ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan, yang dimana kelebihan bioteknologi konvensional ini ialah biaya relatif lebih murah, teknologi relatif sederhana, pengaruh jangka panjang biasanya sudah diketahui. Kelemahannya tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik. Hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya, memerlukan waktu relatif lama, perbaikan genetika tidak terarah. Yang gambar berikutnya, bioteknologi modern. Berbeda dengan bioteknologi konvensional, bioteknologi modern ini dilakukan dengan memanfaatkan agen hayati atau bagian-bagiannya yang telah direkayasa secara in vitro atau dalam peralatan buatan untuk menghasilkan barang dan jasa pada skala industri. Nah, bioteknologi modern ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yang dimana kelebihannya perbaikan sifat genetik dapat dilakukan secara terarah, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, dapat menghasilkan organisme yang sifat barunya tidak ada pada sifat alaminya, hasil dapat diperhitungkan. Dan kekurangannya, biaya relatif lebih mahal, memerlukan teknologi canggih, dan pengaruh jangka panjang belum diketahui. Dan gambar yang terakhir, mikroorganisme dalam bioteknologi. Bioteknologi tidak terlepas dari mikroorganisme karena sebagai subjek atau pelakunya. Mikroorganisme yang dimaksud adalah seperti virus, bakteri, jamur, alga, protozoa. Mikroorganisme menjadi subjek berbagai proses bioteknologi karena memiliki beberapa alasan sebagai berikut. Reproduksinya sangat cepat dalam hitungan menit. Mikroorganisme dapat berkembang biak sangat banyak sehingga menjadi sumber daya hayati yang sangat potensial. Mudah diperoleh dari lingkungan kita, memiliki sifat tetap tidak berubah-ubah, memiliki teknik rekayasa genetika. Para ahli dapat memodifikasi atau mengubah dengan cepat sifat mikroorganisme sehingga dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang terakhir, alasannya dapat menghasilkan berbagai produk yang dibutuhkan oleh manusia dan tidak bergantung pada musim atau iklim. Di slide ini ada langkah-langkah strategis dalam bioteknologi pengolahan limbah. Yang pertama,
tentang pengolahan air limbah. Limbah yang dihasilkan oleh masyarakat semakin lama semakin banyak dan beragam. Limbah yang mencemari sungai, tanah, dan lautan akan berdampak buruk bagi organisme penghuninya. Jalan keluar dari masalah ini adalah mengolah limbah dan mengubahnya menjadi kurang beracun atau bahkan menjadi bahan yang berguna. Dengan bioteknologi pengolahan limbah menjadi lebih terkontrol dan efektif. Pengolahan limbah secara bioteknologi melibatkan kerja bakteri aerob dan anaerob. Pemrosesan air limbah oleh pabrik bertujuan untuk menghilangkan zat-zat pencemar, baik pencemar biologis maupun kimiawi, yang mungkin membahayakan manusia atau lingkungan. Mekanismenya dilalui dua, yaitu menghilangkan sisa-sisa terakhir benda padat yang tersuspensi. Yang kedua, menghilangkan rasa, warna, bau, serta mengurangi kandungan zat yang terlarut. Prinsip kerja dalam pengolahan limbah melibatkan berbagai fasilitas. Prosesnya secara umum adalah sebagai berikut. Pertama, pengumpulan limbah dari industri dan dari aktivitas lainnya disalurkan ke jaringan saluran bawah tanah, lalu dikumpulkan ke pusat pengolahan. Kedua, pemilahan. Limbah yang masuk ke tempat pengolahan dilewatkan pada lempengan metal yang berfungsi memisahkan atau memilah potongan kayu, kertas, dan bahan-bahan yang besar supaya tidak merusak mesin. 3. Pengaliran limbah. Limbah dialirkan lewat lubang-lubang kecil, kerikil, dan pasir pada larutan. Limbah disaring, dicuci, lalu dikumpulkan dan digunakan untuk mengisi lubang-lubang tanah. Keempat, pengendapan. Limbah dialirkan ke tangki-tangki yang lebih besar. Tempat bahan-bahan padat mengendap di dasar tangki, membentuk slut atau endapan kasar. Slut tersebut kemudian dipindah ke tangki pencerna atau digester slut dengan tenaga listrik. Proses aerob. Cairan yang dikeluarkan dari tangki penempatan primer dimasukkan ke alat pengolahan sekunder. Di dalam alat tersebut, mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan protista memecah materi organik menjadi mineral, gas, dan air. Aktivitas pemecahan ini memerlukan banyak oksigen dengan bentuk reaksi sebagai berikut. Karbon menjadi karbon dioksida, hidrogen sulfida menjadi sulfat, amonium menjadi nitrat. Nah, proses aerob ini terbagi menjadi dua, yaitu pengaktifan slut dan penyaringan. Pengaktifan slut ini, pada proses ini gelembung-gelembung udara didifusikan pada efluen primer. Efluen ini adalah cairan limbah yang belum atau sudah diolah. Proses ini memakan waktu kira-kira 8 jaman. Pada saat tersebut, mikroorganisme mengubah sebagian besar bahan-bahan organik menjadi substansi yang lebih sederhana. Penyaringan. Efluen primer disemprotkan dari lengan-lengan horizontal yang berputar secara perlahan ke dasar saringan yang terbuat dari kerak besi atau tahi arang, kerikil atau wadah plastik dalam tangki beton. Dengan adanya lapisan organisme yang menyelimuti dasar saringan, mikroorganisme akan menguraikan materi organik saat efluen primer menetes perlahan dan melewati dasar saringan. Reaksi penguraian ini sama dengan reaksi pada slut yang diaktifkan.
protista seperti Vorticella aktif memakan bakteri dan jamur untuk mencegah penyumbatan saringan yang memperlambat proses penguraian. Efluen primer dari proses slut yang diaktifkan atau proses penyaringan masuk ke tangki-tangki penempatan di mana mikroorganisme dan beberapa sisa materi organik dipisahkan dari air dan membentuk slut. Beberapa slut digunakan dalam proses aerob selanjutnya, sedangkan sisanya dikirim ke tangki pencerna atau digester. Berikutnya, kucuran air. Air tangki-tangki penempatan cukup bersih untuk dibuang ke sungai supaya air lebih bersih dan dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Air disaring melalui alas yang terbuat dari pasir halus dan rang aktif, lalu ditambah klorin untuk mencegah pertumbuhan organisme yang masih tersisa. Proses anaerob. Slut dari tangki penempatan pertama dan dari proses anaerob didiamkan 2-3 minggu dalam tangki tanpa oksigen dengan suhu 30 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Pada saat itulah terjadi penguraian atau pencernaan secara anaerob dari slut yang dilakukan oleh bakteri, misalnya Methanobacterium. Penguraian tersebut mengubah materi organik menjadi gas metana, air, dan mineral-mineral. Berikutnya, sumber energi. Gas yang diproduksi selama proses anaerob yaitu metana dapat digunakan untuk membakar dan memanaskan tangki pencerna dan menyalakan listrik yang digunakan untuk menggerakkan mesin dengan menyuplai kebutuhan energi. Selain itu, metana juga dapat dialirkan ke pipa yang disambungkan ke rumah-rumah dan digunakan untuk keperluan rumah tangga, misalnya untuk memasak. Dan dari gambar sumber energi itu saya mengambil dari limbah kelapa sawit itu. Dan berikutnya pembuangan sampah. Slut yang telah dicerna dibuang ke laut atau disemprotkan ke tanah sebagai penyubur tanah yang dapat menyediakan nitrat dan fosfat serta meningkatkan kemampuan tanah dalam mengikat air. Langkah-langkah strategis yang berikutnya adalah pengolahan limbah minyak. Pencernaan air oleh minyak sangat sering terjadi di laut, sungai, dan perairan lainnya. Minyak sangat resisten terhadap degradasi oleh mikroorganisme. Kini dengan bioteknologi telah ditemukan cara untuk menguraikan minyak, yaitu dengan menggunakan jamur Cladosporium resinae. Jamur Cladosporium resinae dapat mendegradasi plastik dan parafin dengan efektif. Cara lain untuk mengatasi polusi minyak adalah menggunakan pengemulsi yang menyebabkan minyak bercampur dengan air sehingga dapat dipecah oleh mikroorganisme. Salah satu pengemulsi adalah polisakarida yang disebut emulsan yang diproduksi oleh bakteri Echinitobacter chalcoiceticus. Langkah-langkah strategis biodegradasi plastik. Plastik adalah materi yang sangat sulit diuraikan secara alamiah. Sampah plastik umumnya dibakar, padahal pembakaran plastik menimbulkan polutan yang berbahaya bagi paru-paru. Saat ini telah dikembangkan produk plastik dari politen dan polister. Polister poliuretan yang bermassa molekul rendah. Plastik dari bahan tersebut dapat didegradasi oleh jamur Cladosporium resinae. Pada umumnya, plastik yang lebih luntur lebih mudah degradasi, misalnya plastik untuk kemasan.
Telah ada penelitian yang berhasil menemukan bentuk baru plastik, yaitu biodegradable plastik untuk industri pengemasan. Produksi plastik ini didasarkan pada bahan kimia polihidroksibutirat yang dihasilkan oleh beberapa mikroorganisme. Plastik ini tidak hanya dapat terurai, tetapi juga dapat dibuat oleh alkali genus Eutropus. Biodegradable plastik lain adalah pululan yang diproduksi secara komersial dari polisakarida yang dihasilkan oleh Eurobasidium pullulans. Akhir yang saya akan jelaskan tentang dampak. Dampak bioteknologi sendiri juga memiliki positif dan negatif. Yang pertama, positif dapat meningkatkan nilai tambah pada bahan makanan. Contohnya pengolahan bahan makanan air susu diubah menjadi yogurt, keju, dan mentega. Kedua, dapat mengatasi kesulitan untuk memperoleh keturunan, misalnya dengan bayi tabung. Ketiga, dapat membantu dalam mengatasi masalah kesehatan dengan menyediakan obat-obatan untuk memberantas penyakit secara lebih murah. Dapat menyediakan sumber daya energi seperti biogas. Dampak negatif bioteknologi yang pertama terhadap lingkungan, merusak keseimbangan alam dan kelestarian organisme. Ada kemungkinan produk gen asing dari tanaman transgenik dan dapat menimbulkan reaksi alergi pada tubuh manusia. Mencemari lingkungan fisik. Bidang sosial ekonomi, menyebabkan kesenjangan ekonomi. Dengan menggunakan bioteknologi pada bidang pertanian dan peternakan akan menyebabkan tergesernya petani kecil yang mengandalkan hidupnya dengan bercocok tanam pada semua jenis tanaman tradisional. Ketidakadilan dalam persaingan pemasaran produk atau perdagangan. Contohnya persaingan dalam perdagangan dan pemasaran produk bioteknologi secara internasional. Dampak terhadap norma pergaulan dan etika. Teknik rekombinan gen yang merupakan sebuah aplikasi dari bioteknologi modern membawa pengaruh terhadap norma etika karena menyiapkan sebuah gen tertentu untuk mendapatkan sifat keunggulan pada suatu organisme lain. Dampak terhadap kesehatan. Susu sapi yang telah disuntik dengan hormon BGH yang diduga mengandung bahan kimia dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Penggunaan insulin. Dampak bioteknologi pengolahan limbah juga memiliki positif dan negatif. Positif dampak bioteknologi pengolahan limbah ini, pengolahan limbah cair. Limbah cair dapat diuraikan oleh bakteri anaerob menghasilkan bahan bakar alternatif atau biogas. Diproduksinya plastik yang mudah terurai atau tadi disebutkan sudah di PPT sebelumnya biodegradable melalui bioteknologi. Negatifnya dari bioteknologi pengolahan limbah ini dapat menyerang kesehatan manusia. Bioteknologi dapat mencemari lingkungan berupa radikal bebas sehingga dapat menyebabkan melemahnya sistem imunitas dan menyebabkan alergi. Presentasi dari saya, dan bila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.